Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Duduknya coba dirapikan ya. Duduknya sudah bagus. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Lihat-lihat. Datul. Tidak masuk Bu. Kenapa? Izin. Oh, izin. Izu, Hadiroh. Zia, Hadiroh. Fida. Hadiroh. Oh ya, hari ini tidak masuk. Betul. Ya, yang satu yang tidak masuk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Nah, nanti dalam toleransi ini kita akan belajar tentang bagaimana menghargai orang lain. Tujuan pembelajarannya adalah kita mampu membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kandungan dari Al-Bayyinah dan Al-Kafirun, di mana dua ayat tersebut menjelaskan tentang toleransi. Lalu di pelajaran hari ini kita juga akan belajar hadis riwayat dari Ahmad, Ibnu Hibban, dan Umar tentang toleransi. Kita diusahakan belajar untuk menghafal. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, tentang keteguhan hati dengan ibadah. Benar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menggunakan metode drill. Ada yang tahu apa itu metode drill? Mengulang-ulang. Ya, itu mengulang-ulang. Jadi kita akan latihan mengulang-ulang. Biar ya kalau kita tidak hafal, setidaknya kita membaca terus ulang mengulang. Toleransi manusia, kita seorang manusia ya. Manusia pasti memiliki warna kulit yang berbeda, memiliki rambut yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda, memiliki tubuh, bahkan pemikiran yang berbeda. Coba sampingnya tangannya berbeda kan warnanya, meskipun sama-sama sawo matang, tapi tetap ada bedanya. Nah, kalau di Indonesia disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. berbeda-beda tetapi tetap Satu jua. Betul sekali. Nah, di sana kita berbeda-beda antara suku, bangsa, ras, dan agama. Indonesia kan sangat luas, ya kan? Nah, semua itu tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ibu bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, di sana dijelaskan bahwa kita itu berbeda-beda, di mana ya ayuhan nasu, hai manusia, diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana dijadikan satu, jadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita saling kenal mengenal. Nah, di antara kamu si Allah, orang yang paling bertakwa di antara kamu yaitu mereka yang saling mengenal antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, di suatu cerita, ibu tidak dulu ya, sambil nonton videonya nanti. Di suatu cerita, kaum Quraisy apa namanya? Quraisy musyrikin ya.
kaum Quraisy musyrikin pada saat itu datang ke Rasulullah. Dia ingin belajar tentang Islam dan bermukim di sana. Ketika tiba pada hari Minggu, datanya hari Minggu. Hari Minggu kan waktunya mereka untuk beribadah. Nah, Rasulullah membebaskan mereka untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun ketika saat itu terjadi problem atau semacam masalah. Di sini tidak ada gereja. Terus bagaimana mereka untuk sholat? Sholat itu melakukan ibadah. Nah, akhirnya Rasulullah mengizinkan. Akhirnya kaum miskin tadi mendatangi Rasulullah terus menyampaikan problematikanya. Akhirnya Rasulullah mengizinkan mereka untuk melakukan ibadahnya, tetap melakukan ibadahnya namun di masjid. Begitu baiknya Rasulullah sehingga toleransinya sangat-sangat bisa kita tiru sekarang ya. Meskipun realisasinya mungkin masih terdapat golongan yang belum menerima, namun sedikit kita bisa ambil pelajaran dari sikap Rasulullah di mana kita harus mengedepankan sikap toleransi. Nah, kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Silahkan untuk Al-Kafirun siapa ya? Bidan? Ya, silakan dibuka LKS-nya halaman 47. Dibaca surat Al-Kafirunnya ya. Dibaca sekarang. Ya bisa. Ya, sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Nah, di surat Al-Kafirun itu kita dapat lihat ya, di sana itu Rasulullah menentang bahwa di sana itu ceritanya itu ada agama dari Quraisy yang mengajak Rasulullah untuk masuk agamanya. Dan Rasulullah malah masuk ke agamaku selama 1 tahun, maka tahun setelahnya aku akan masuk ke agamamu. Namun Rasulullah menolaknya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Seperti itu. Jadi di sana ini butuh keyakinan, tapi Rasul tetap tidak mau. Seperti itu. Silakan untuk Al-Bayyinah dibaca oleh Mbak Izu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah.
di surat Al-Bayyinah ini diterangkan tentang suatu keyakinan yang akan digulirkan, lalu dikuatkan dengan diturunnya kitab Al-Quran. Ini loh kitab, ini loh agama yang dianutnya dipakai Al-Quran inilah. Nah seperti itu. Tetap ini tentang toleransi. Nah Mbak Fida dan Mbak Izu, Mbak Fida tentang Al-Kafirun, Mbak Izu tentang Al-Bayyinah. Setelah ini nanti tolong ditulis, lalu diulang-ulang ya, dihafal. Nah, kita akan belajar tentang toleransi. Toleransi adalah sikap atau sikap yang mana dia menegangkan sikap apa? Menghargai, terus membiarkan, terus memperbolehkan suatu pendirian yang berbeda atau berbeda dengan pendirian kita. Jadi gimana ya kalau merelasikan? Misal, kalau Sia suka makan permen, Izu sukanya makan es. Jadi Izu tidak terlalu terganggu oleh Sia yang suka makan permen. Jadi tetap Izu tetap suka es, Sia tetap suka permen. Itu gambaran kecil toleransi, saling menerima. Jadi tidak mengejek. Jadi ya kamu kok sukanya permen, sangat gak enak ini sebagainya. Tidak usah, itu tidak menghargai. Kalau menghargai, kalau Sia sedang makan permen ya udah biarkan. Emang sukanya permen, jadi Isu tetap makan saja seperti itu ya. Itu toleransinya. Kalau di lingkup agama ya, kalau kita agama Islam, mereka agama Kristen atau apapun itu, kita ya udah itu agama mereka dan itu agamaku. Dimana aku belajar dengan agamaku, mereka belajar sesuai agama mereka. Kita tidak boleh mencaci maki seperti agamamu itu salah dan sebagainya, tidak boleh ya. Jadi kita harus tetap menghargai. Nah, Rasulullah SAW itu pernah setiap perbuatan, tingkah lakunya itu seperti mutiara sangat indah. Lah, kita mendapatkan mutiara itu. Nah, seperti riwayat hadis, bacakan dulu ya. An Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul ashabi minallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani yang dalahi khairuhum li jari. Nah, di sana disebutkan sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Coba dibuka LKS halaman 45, Mbak Sia dibaca sekali lagi. Dibaca dulu. Jadi baca. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Nah, Fida tadi Al-Kafirun sedikit, Mbak Izu tadi banyak, baca sedikit. Untuk Mbak Fida dan Mbak Izu tulis dulu ya. Nah, untuk Mbak Fida nanti dihafalkan ya, dibaca 3 kali nanti sebelum. Nah, ini ada kedua lagi, ada dua mutiara yang ibu ambil untuk materi hari ini. Yang pertama tadi, yang kedua ini. An Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba ijarihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, di sana juga dijelaskan artinya di sini, demi Allah yang jawabku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi mencintai tetangga itu sangat-sangat penting. Jadi pernah nggak dari Mbak Fida ini sangat lapar perutnya ya. Mbak Fida punya nasi bungkus 1. Nah, Mbak Fida di sana tuh ada teman-teman yang sekamar. Mbak Fida makan sendiri bisa nggak? Bisa. Jadi apa yang Mbak Fida lakukan? Makan bersama teman-teman. Diajak kan? Meskipun Mbak Fida sekarang lapar sekali, ya kan? Ya. Nah, itu anggap saja teman-teman kita satu kamar kalau di pondok pesantren itu sebagai tetangga kita. Jadi kita mencintai mereka lebih dari kita mencintai kita sendiri, ya. Nah, seperti itu contohnya. Silakan dibaca 3 kali
kali di dalam hati ya. Nah, nanti salah satu dari kalian maju untuk menghafalkan ya. Silakan dibaca di dalam hati aja. Sambil ibu tayangkan PPT sama videonya di sini ya. Nah, sudah 20 menit berlalu ya. Siapa ya yang hari ini yang akan maju? Siapa anaknya? Sini yang rumahnya Jombang siapa? Saya Bu. Sia Jombang. Ya. Sia kota apa? Sia kota apa? Apa itu? Jombang itu kota apa? Kota santri. Jadi pintar-pintar. Coba maju. Ya, Sia maju di sini. Sini ya. Sia hafalkan hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hibban, Hakim dan Baihaqi. Yang tadi loh, yang depannya khairul ashabi wallahi khairul sahibi. Dibaca dulu 3 kali. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Lagi. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Satu lagi. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Nah, sekarang ditutup dan tutup. Dihafalkan. Hadap ke teman-temannya, Ibu. Hadap siapa? Ayo. Tetap tenang aja. Ya udah. Ibu di sini dah. Ketawa ayo. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul ashabi lagi. Khairul ashabi indallahi khairuhum. Nah, masih belum hafal. Nah, jadi nanti kalau di rumah diulang-ulang terus ya. Jangan diniatkan untuk menghafal, diniatkan untuk membaca. Ya udah, kembali. Makasih Bu. Iya. Nah, hari ini kita belajar tentang toleransi. Mungkin dari toleransi ini kita dituntut untuk saling menghargai sesama makhluk hidup. Jadi dalam hal ini bukan hanya sesama manusia, makhluk hidup juga kita harus toleransi. Semut kita beri toleransi, semutnya hidup ya udah, jangan kita injak, kita bunuh, kita kitus, tidak boleh. Jadi kita hargai, biarlah dia hidup dengan sendirinya. Ada apa lalat sebagainya diusir, jangan dibunuh ya. Nyamuk Bu. Oh nyamuk, karena dia menyakiti boleh membunuhnya. Tapi kalau dia tidak menggigit kami, jangan di. Kita kasihan dianya. Jangan cicak. Oh kalau kita Gak apa-apa berarti ya. nggak apa-apa. Mbak Sri suka makan cicak. Lihat cicak ya, lihat cicak. Itu kan bunuh cicak ya. Gak suka. Kan takut. Oh takut. Iya. Kalau tahu dibunuh juga nggak apa-apa. Jangan. Ya wow, menurutnya ibu ini sudah SD ini sudah berlulus ya sekarang MTS. Masih ingat kan Bu? Masih ingat sekali. Ya udah selesai ya. Jadi gitu ya. Jadi kita saling menghargai. Udah tadi PR-nya sudah jelas. Apa Mbak Fida? Menulis dan menghafalkan. Surat Al-Kafirun. Mbak Izu? Ya, menulis dan menghafalkan. Surat apa? Surat Al-Bayyinah. Menghafalkan hadis. Hadis. Iya. Hadis. Iya. Ya sudah. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah kita sekarang berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Asr. Doa mulai. Nah, sudah.
itu dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf ya kalau ada kekurangan. Sama-sama. Terima kasih yang hari ini mau berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.